Pernahkah kalian membayangkan, nasib sebuah perusahaan raksasa yang bernilai triliunan rupiah, ternyata tidak ditentukan oleh direktur berdasi mahal, melainkan berada di tangan seorang petugas kebersihan yang sering dihina bau keringat? Di mata orang lain, dia hanyalah pemuda miskin yang tidak berdaya. Namun di balik seragam lusuhnya, tersimpan kecerdasan yang mampu meruntuhkan skenario jahat para penguasa korup. Ini adalah kisah tentang kesetiaan, pengkhianatan sahabat masa kecil, dan bagaimana sebuah buku bisa menjadi senjata yang lebih mematikan daripada pistol. Selamat datang kembali di channel Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke dalam alur cerita yang penuh emosi ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya doakan dengan tulus, semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang tidak putus-putus, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang abadi bersama keluarga tercinta. Amin ya Robbal Alamin. Insya Allah, doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakan. Oh ya, kalian menonton video ini dari kota mana saja? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling sapa. Sekarang, siapkan posisi ternyaman kalian, dan mari kita masuk ke ceritanya. Matahari pagi baru saja menyinari kawasan bisnis Jakarta yang sibuk. Di lobi gedung Megah Wijaya Group, ratusan karyawan dengan setelan jas rapi dan sepatu mengkilap berjalan terburu-buru mengejar lift. Mereka sibuk dengan telepon genggam canggih dan obrolan tentang harga saham yang sedang naik turun. Di antara hiruk-pikuk kaum elit itu, ada satu sosok yang seolah tidak terlihat, atau memang sengaja tidak mau dilihat oleh mata mereka. Namanya Aji. Pemuda berusia 27 tahun itu sedang berlutut, menggosok noda kopi yang membandel di lantai marmer dengan kain pel. Keringat sebesar biji jagung menetes di pelipisnya. Wajahnya tertutup masker medis, dan matanya bersembunyi di balik kacamata dengan bingkai tebal yang sudah retak di bagian ujungnya. Sebagai seorang office boy, keberadaannya seringkali dianggap angin lalu. Dua orang manajer pemasaran berjalan melewatinya tanpa permisi, bahkan salah satunya tidak sengaja menginjak kain pel Aji yang masih basah dengan sepatu pantofelnya. Salah satu manajer itu mendengus kesal sambil menunjuk-nunjuk ke bawah. Dia berkata dengan nada tinggi, kalau kerja pakai mata dong. Sepatu saya jadi kotor nih. Kamu tahu harga sepatu ini lebih mahal dari gaji kamu setahun. Padahal jelas-jelas dia yang menginjak kain pel itu karena sibuk melihat ponsel, bukan Aji yang salah menaruh pel. Namun, Aji tidak membela diri. Dia hanya menunduk dalam-dalam sambil memeras kain pelnya. Maaf Pak. Saya akan lebih hati-hati. Mari saya bersihkan sepatunya, ucap Aji pelan. Itulah Aji. Sosok yang dianggap paling rendah dalam kasta sosial di gedung pencakar langit itu. Namun, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Aji saat jam istirahat tiba. Ketika karyawan lain menghabiskan waktu di kafe mahal atau kantin sambil bergosip tentang drama kantor, Aji akan menghilang. Dia tidak pergi tidur di gudang, melainkan menyelinap ke pojok perpustakaan kantor yang sepi pengunjung, atau duduk di tangga darurat yang sunyi. Di tangannya, bukan rokok atau gorengan yang ia pegang, melainkan sebuah buku tebal yang sampulnya sudah mulai kusam. Judul bukunya bukan komik atau novel hiburan, melainkan kitab undang-undang hukum perdata, teori ekonomi makro, hingga buku-buku filsafat berat tentang pengendalian diri. Suatu siang, saat Aji sedang asyik membaca buku tentang hukum perjanjian di tangga darurat lantai 5, 3 orang staf divisi penjualan memergokinya. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat seorang office boy membaca buku yang bahkan sarjana hukum saja malas membacanya sampai habis. Salah satu staf yang berbadan gempal menendang pelan kaki Aji dan mengejeknya dengan nada meremehkan. Woi Aji, gaya banget bacaan lo. Mau jadi apa? Pengacara? Sadar diri dong. Gaji lo sebulan aja nggak cukup buat beli dasi pengacara. Mending lo baca cara menghilangkan noda di WC, itu lebih berguna buat karir lo ke depannya. Teman-temannya ikut tertawa. Aji menutup bukunya perlahan dengan tenang. Dia tidak marah, tidak juga membalas makian itu dengan emosi. Dia hanya menatap mereka dengan tatapan tenang yang sulit diartikan di balik kacamatanya. Ilmu itu tidak memandang seragam, Mas. Siapa tahu suatu hari nanti ilmu ini berguna buat perusahaan, jawab Aji singkat. Bagi Aji, buku-buku ini adalah pelarian sekaligus benteng pertahanan terakhirnya. Dulu,
Ia adalah mahasiswa berprestasi di universitas ternama sebelum ayahnya dijebak kasus hukum oleh rekan bisnisnya sendiri, hingga jatuh miskin dan meninggal dunia karena serangan jantung. Sejak saat itu, Aji bersumpah untuk melahap semua ilmu tentang hukum dan ekonomi. Bukan untuk mengejar gelar, tapi agar ia tidak pernah bisa dibodohi lagi oleh orang-orang licik, seperti yang menghancurkan keluarganya dulu. Dan siapa sangka, hobi anehnya inilah yang sebentar lagi akan menjadi kunci penyelamat bagi sang pemilik gedung ini. Di lantai paling atas gedung Wijaya Tower, suasana justru jauh lebih mencekam dibandingkan di ruang tangga darurat tempat Aji membaca buku tadi. Di dalam ruangan direktur utama yang sangat luas dan dingin itu, duduklah Sasa, seorang gadis berusia 25 tahun yang kini memikul beban ribuan karyawan di pundaknya. Wajah Sasa yang cantik terlihat sangat pucat dan lelah. Di hadapannya, terhampar laporan keuangan bulanan yang dipenuhi angka-angka berwarna merah. Perusahaan peninggalan ayahnya sedang berada di ujung tanduk. Krisis likuiditas membuat arus kas macet. Dan jika dalam minggu ini tidak ada dana segar yang masuk, operasional perusahaan bisa berhenti total. Sasa memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Dia merasa terlalu muda dan terlalu sendirian untuk menghadapi badai sebesar ini. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka tanpa diketuk. Masuklah Fandi, pria tegap dengan setelan jas mahal yang pas di badan. Senyum lebar menghiasi wajahnya, membawa aura percaya diri yang membuat ruangan itu terasa sedikit lebih cerah. Fandi bukan orang asing bagi Sasa. Mereka tumbuh bersama sejak kecil karena orang tua mereka bersahabat. Bagi Sasa, Fandi adalah kakak, pelindung, sekaligus satu-satunya orang yang ia percayai di tengah hutan beton yang penuh serigala ini. Fandi berjalan mendekat dan meletakkan sebuah map tebal berwarna biru tua di meja Sasa dengan gerakan dramatis. Jangan cemberut terus dong, Sa. Nanti cantiknya hilang loh. Aku bawa kabar gembira buat kamu, ucap Fandi sambil menarik kursi dan duduk dengan santai. Sasa menatap map itu dengan tatapan ragu. Apa ini, Fandi? Utang lagi? Kamu tahu kan bank sudah menolak pengajuan kita 3 kali. Fandi menggelengkan jarinya sambil tertawa kecil. Bukan bank, Sa. Ini investor swasta dari luar negeri. Namanya Arta Cipta Semesta. Aku sudah melobi mereka mati-matian selama 2 minggu ini demi kamu. Mereka setuju menyuntikkan dana sebesar 30 miliar rupiah. Cash, cair besok. Mata Sasa terbelalak. 30 miliar adalah angka yang fantastis. Itu cukup untuk menyelamatkan perusahaan dan membayar gaji karyawan yang tertunda. Namun, naluri bisnisnya yang masih hijau merasakan ada sesuatu yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. 30 miliar? Tapi syaratnya apa, Fandi? Gak mungkin mereka kasih uang segitu tanpa jaminan yang berat kan? Tanya Sasa khawatir. Fandi bangkit dari kursinya, berjalan memutari meja, lalu memegang bahu Sasa dengan lembut, menatap mata gadis itu lekat-lekat untuk meyakinkan. Syaratnya standar kok, Sa. Cuma bagi hasil biasa. Kamu ragu sama aku? Sa, ingat gak waktu kita TK dulu? Pas kamu jatuh dari sepeda dan lutut kamu berdarah. Siapa yang gendong kamu sampai rumah? Aku, Sa. Aku selalu jagain kamu dari dulu sampai sekarang. Mana mungkin aku jerumusin kamu? Kata-kata itu bagaikan sihir yang melumpuhkan logika Sasa. Memori masa kecil tentang kebaikan Fandi menutupi akal sehatnya. Sasa merasa bersalah karena sempat curiga. Ia menatap Fandi dengan mata berkaca-kaca, merasa sangat beruntung memiliki sahabat yang begitu setia. Maafin aku ya, Fandi. Aku cuma lagi stres banget. Makasih ya, kamu memang pahlawan aku, ucap Sasa tulus. Fandi tersenyum manis. Namun jika diperhatikan lebih jeli, ada kilatan licik yang tersembunyi di balik senyum itu. Nah, gitu dong. Besok kita tanda tangan kontraknya. Kamu tinggal duduk manis, biar aku yang urus semuanya. Kamu percaya sama aku, kan? Aku percaya, Fandi, jawab Sasa mantap. Tanpa Sasa sadari, kalimat itu adalah awal dari kehancuran yang sedang dirancang rapi oleh orang yang paling ia percayai. Di balik map biru itu, tersembunyi jerat mematikan yang siap menelan seluruh aset warisan ayahnya. Dan satu-satunya orang yang bisa melihat jerat itu, hanyalah seorang office boy yang sedang mengepel di lantai bawah. Keesokan harinya, tepat sebelum jam makan siang, Aji sedang bertugas membersihkan kaca jendela di ruangan Fandi.
Ruangan itu mewah, wangi parfum mahal, dan dipenuhi perabot kulit asli. Aji bekerja dalam diam, menyemprotkan cairan pembersih dan mengelapnya dengan gerakan teratur. Keberadaannya di ruangan itu seringkali dianggap tidak ada. Tak ubahnya seperti sebuah lampu meja atau pot bunga di sudut ruangan. Saat Aji sedang fokus menggosok noda di kaca yang menghadap ke pemandangan kota Jakarta, pintu ruangan terbuka. Fandi masuk sambil tertawa lepas, ponsel menempel di telinganya. Dia bahkan tidak menoleh sedikitpun ke arah Aji, seolah-olah Aji adalah makhluk transparan yang tidak memiliki telinga untuk mendengar. Fandi langsung menghempaskan tubuhnya ke kursi empuk direktur, lalu memutar kursi itu menghadap jendela, membelakangi Aji yang hanya berjarak 2 meter di belakangnya. Tenang saja, bos. Ikan kakapnya sudah masuk perangkap. Sasa itu gampang banget disetir. Modal air mata buaya sama kenangan masa kecil aja dia langsung luluh. Ucap Fandi dengan nada meremehkan yang membuat darah Aji berdesir hebat. Aji menghentikan gerakan tangannya sejenak. Kain lap di tangannya ia remas kuat-kuat. Telinganya menajam. Instingnya yang terasah dari ratusan buku hukum dan psikologi yang ia baca, langsung menyala tanda bahaya. Fandi melanjutkan percakapannya. Kali ini suaranya lebih pelan namun penuh kepuasan yang jahat. Iya, besok tanda tangan kontraknya. Gue udah pastiin dia nggak baca pasal 12. Begitu dia tanda tangan, suntikan dana 30 miliar itu bakal dianggap sebagai pembelian saham prioritas. Dalam 3 bulan, kita bisa depak dia dari kursi CEO lewat RUPS luar biasa. Perusahaan warisan bapaknya itu bakal jadi milik kita sepenuhnya. Gampang kan? Deh. Jantung Aji serasa berhenti berdetak sesaat. Dia tahu persis skema licik yang sedang dibicarakan Fandi. Dalam buku hukum perdata dan kejahatan korporasi yang baru tamat ia baca minggu lalu, ini disebut sebagai hostile takeover atau pengambil alihan paksa yang disamarkan sebagai investasi. Fandi bukan sedang membantu Sasa, tapi sedang menggali kuburan untuk Sasa. Aji menatap punggung Fandi dengan tatapan nyalang. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menghantamkan botol pembersih kaca itu ke kepala Fandi saat itu juga. Bagaimana bisa seseorang yang dipercaya sebagai sahabat tega merencanakan kehancuran temannya sendiri demi uang? Namun, Aji adalah seorang pembaca filsafat Stokisme. Dia tahu, kemarahan tanpa rencana hanya akan membawa kehancuran. Dia menarik napas panjang, menenangkan gemuruh di dadanya, dan kembali menggosok kaca dengan ritme yang sama agar Fandi tidak curiga. Tiba-tiba Fandi mematikan teleponnya dan memutar kursinya kembali. Dia kaget melihat Aji masih ada di sana, seolah baru sadar ada manusia lain di ruangan itu. Heh, ngapain lo melotot gitu? Udah selesai belum bersihin kacanya? Kalau udah keluar sana, bikin sumpah aja, bentak Fandi dengan angkuh. Aji menunduk, menyembunyikan kilatan amarah di matanya. Sudah selesai, Pak. Permisi, jawab Aji datar. Aji berjalan keluar ruangan dengan langkah berat namun pasti. Di dalam kepalanya, roda gigi strategi mulai berputar cepat. Dia tidak punya jabatan, tidak punya uang, dan tidak punya kuasa. Tapi dia punya satu hal yang tidak dimiliki Fandi. Dia tahu kebenarannya. Dan bagi Aji, itu sudah cukup untuk memulai sebuah perang. Dia tidak akan membiarkan Sasa, satu-satunya orang di gedung ini yang pernah tersenyum tulus padanya, hancur begitu saja. Jam dinding di ruang rapat VVIP menunjukkan pukul 10 tepat. Suasana di ruangan itu terasa hening dan dingin, kontras dengan gemuruh yang sedang terjadi di dalam dada Aji. Ruangan itu sengaja dipilih oleh Fandi, sebuah ruangan privat yang kedap suara dan tertutup tirai tebal, seolah ingin memastikan tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu agenda besarnya hari ini. Di meja bundar berbahan kayu jati yang mengkilap, Sasa duduk diapit oleh Fandi dan seorang pengacara tua yang merupakan penasihat hukum perusahaan. Sasa terlihat sedikit gugup, tangannya saling meremas di atas meja. Baginya, tanda tangan hari ini adalah penentu nasib ribuan karyawan yang bergantung padanya. Di hadapannya, tumpukan dokumen kontrak setebal bantal sudah tersaji rapi, menunggu goresan tintanya. Fandi tersenyum lebar, menepuk pelan punggung tangan Sasa seolah memberikan kekuatan. Rileks saja, Sa. Ini cuma formalitas kok. Pengacara kita juga sudah baca sekilas tadi, kan Pak? Tanya Fandi sambil melirik tajam ke arah pengacara tua itu. Pengacara itu tampak ragu sejenak,
Namun anggukan tegas dari Fandi membuatnya menelan ludah dan mengangguk kaku. Iya, Bu Sasa. Secara garis besar isinya standar perjanjian investasi. Padahal, Sasa tidak tahu bahwa pengacara itu sudah ditekan oleh Fandi agar tidak banyak bicara. Sasa menghela napas lega mendengar konfirmasi itu. Ia merasa aman karena dikelilingi oleh orang-orang yang ia anggap setia. Di saat itulah, pintu ruangan diketuk pelan. Aji masuk dengan langkah tenang membawa nampan berisi 3 gelas air mineral dan teko kristal. Ia mengenakan seragam office boy yang bersih, lengkap dengan masker dan kacamatanya. Fandi langsung mendengus kesal melihat kedatangan Aji. Siapa yang suruh kamu masuk? Kami lagi rapat penting, nggak butuh minum, bentak Fandi. Aji tidak gentar. Dengan suara yang sangat sopan dan rendah, ia menjawab, maaf Pak Fandi, Bu Sasa tadi pagi pesan kalau beliau sering pusing kalau kurang minum saat rapat. Saya cuma jalankan tugas. Sasa menoleh dan tersenyum tipis pada Aji. Nggak apa-apa, Fandi. Biarkan dia taruh minumnya. Makasih ya, Mas Aji. Aji mengangguk hormat. Ia meletakkan gelas satu persatu dengan gerakan yang sengaja diperlambat. Saat ia meletakkan gelas di dekat tangan Sasa, posisi berdirinya tepat berada di belakang kursi sang CEO. Dari sudut pandang itu, mata Aji yang tajam bagaikan elang langsung memindai halaman dokumen yang sedang terbuka di meja. Berkat kebiasaannya melahap ratusan halaman buku hukum setiap malam, Aji memiliki kemampuan membaca cepat yang luar biasa. Matanya menyapu baris demi baris kalimat hukum yang rumit itu dalam hitungan detik. Dan benar saja, di halaman 42, tepat di paragraf ketiga yang dicetak dengan huruf lebih kecil, Aji menemukan kalimat mematikan itu. Klausul itu berbunyi, apabila terjadi keterlambatan pembayaran dividen selama lebih dari 24 jam, maka pihak investor berhak mengonversi seluruh nilai pinjaman menjadi kepemilikan saham mayoritas mutlak sebesar 80%. Darah Aji mendidih. Ini bukan investasi. Ini adalah perampokan yang dilegalkan. Fandi sengaja membuat klausul yang mustahil dipenuhi, karena arus kas perusahaan sedang macet. Jika Sasa tanda tangan, dalam sebulan perusahaan ini akan berpindah tangan. Aji melihat tangan Sasa mulai meraih pulpen emas di depannya. Ujung mata pena itu sudah melayang di atas kertas, siap menggoreskan tanda tangan yang akan menjadi vonis mati bagi masa depan Sasa. Waktu seolah berjalan lambat bagi Aji. Ia tahu, jika ia diam, ia aman. Tapi jika ia bicara, ia bisa kehilangan pekerjaannya detik ini juga. Namun, melihat punggung Sasa yang begitu rapuh dan percaya, nurani Aji berteriak lebih keras daripada ketakutannya. Ujung mata pena Sasa sudah berjarak kurang dari 1 mm dari permukaan kertas. Di sudut matanya, Fandi tersenyum lebar, seolah sudah melihat tumpukan uang yang akan segera masuk ke rekening pribadinya. Kemenangan sudah ada di depan mata Fandi. Namun, ia lupa memperhitungkan satu variabel kecil yang merusak segalanya. Keberanian seorang pemuda yang tidak punya apa-apa selain kesetiaan. Tepat sebelum tinta hitam itu menodai kertas putih, sebuah tangan kasar yang biasa memegang kain pel tiba-tiba bergerak secepat kilat. Tanpa ragu, Aji menepis pelan namun tegas pergelangan tangan Sasa. Gerakan itu cukup untuk membuat pulpen emas di tangan Sasa terlepas dan menggelinding jatuh ke lantai marmer. Jangan, Mbak Sasa. Jangan tanda tangan. Ini bukan kontrak investasi, ini surat kematian buat perusahaan Mbak. Teriak Aji dengan suara lantang yang menggelegar memenuhi ruangan kedap suara itu. Hening. Untuk beberapa detik, waktu seolah membeku. Sasa terbelalak kaget, mulutnya sedikit terbuka menatap Aji yang napasnya memburu. Ia bukan kaget karena dibentak, melainkan kaget karena melihat tatapan mata Aji. Di balik kacamata reta itu, Sasa melihat ketulusan dan kekhawatiran yang luar biasa dalam, tatapan yang sama persis seperti tatapan mendiang ayahnya dulu saat melindunginya. Dan yang lebih mengejutkan, Aji memanggilnya dengan sebutan, Mbak Sasa, sebuah panggilan akrab yang terasa sangat personal, bukan, Bu Direktur, seperti biasanya. Keheningan itu pecah ketika saat Fandi menggebrak meja dengan keras, hingga gelas air mineral bergetar. Wajahnya merah padam karena amarah yang meledak. Heh kuli. Kurang ajar banget lo ya. Siapa yang izinin lo sentuh Bu Direktur? Security. Panggil security sekarang. Bentak Fandi sambil menunjuk wajah Aji dengan telunjuk yang gemetar. Lo itu cuma office boy, kerjaan lo itu bersihin WC,
bukan ngurusin kontrak triliunan. Tahu apa lo soal bisnis, hah? Namun, Aji tidak mundur selangkah pun. Tubuhnya tegak menantang Fandi, seolah ia adalah tembok beton yang melindungi Sasa. Ia tidak mempedulikan makian Fandi. Matanya beralih menatap Sasa dengan memohon. Mbak, tolong dengarkan saya sekali ini saja. Pasal 12 di halaman 42 itu jebakan. Itu adalah skema predatory lending. Mereka sengaja kasih bunga rendah di awal, tapi ada denda 500% kalau telat bayar 1 jam saja. Fandi tahu arus kas kita lagi macet, dia sengaja bikin Mbak gagal bayar supaya bisa sita gedung ini. Sasa bingung. Dia menatap Fandi, lalu menatap Aji bergantian. Apa maksud kamu, Aji? Fandi itu sahabat aku dari kecil. Justru karena dia sahabat Mbak, dia tahu kelemahan Mbak. Dia jual kepercayaan Mbak seharga 30 miliar, potong Aji cepat. Fandi yang merasa rencananya mulai terbongkar langsung berlari memutari meja dan mencengkeram kerah baju seragam Aji. Tutup mulut lo, sampah. Jangan dengerin dia, Sa. Dia ini pasti disusupin sama kompetitor buat gagalin proyek kita. Dia iri sama kita. Suasana menjadi kacau balau. Namun di tengah kekacauan itu, benih keraguan mulai tumbuh di hati Sasa. Ucapan Aji terdengar terlalu spesifik untuk sebuah bualan orang bodoh. Sasa mulai bertanya-tanya, mungkinkah orang yang selama ini ia anggap saudara, justru adalah serigala yang siap menerkamnya? Cengkeraman tangan Fandi di keras seragam Aji semakin mengerat, membuat kancing teratas kemeja lusuh itu terlepas dan menggelinding di lantai. Napas Fandi memburu, wajahnya merah padam antara campuran amarah dan ketakutan karena rahasianya mulai terusik. Di mata Fandi, Aji hanyalah seekor semut yang berani menggigit gajah. Dasar orang miskin gak tahu diri. Berani-beraninya lo ceramahin gue soal hukum. Lulusan SD mana lo, hah? Lo cuma bisa ngepel? Jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Bentak Fandi tepat di depan wajah Aji. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat Sasa dan pengacara tua di ruangan itu terperangah. Aji tidak memberontak, tidak juga membalas dengan pukulan fisik. Dengan ketenangan yang menakutkan, ia menepis tangan Fandi dari kerahnya dengan gerakan yang berwibawa, lalu merapikan bajunya seolah ia baru saja terkena debu kecil, bukan ancaman fisik. Aji menatap Fandi lurus di bola matanya, tatapan seorang intelektual yang sedang menelanjangi kebodohan lawannya. Mas Fandi, Bapak boleh menghina seragam saya, Bapak boleh menghina kemiskinan saya. Tapi Bapak tidak bisa membodohi hukum negara ini, ucap Aji dengan suara bariton yang tenang namun menekan. Aji kemudian beralih menatap sang pengacara tua yang sejak tadi diam membisu. Pak pengacara, Bapak pasti hafal betul pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukan? Pasal itu berbunyi tegas. Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Kontrak yang Bapak sodorkan ini cacat hukum karena mengandung unsur dualing atau kesesatan yang disengaja. Sasa menutup mulutnya karena kaget. Ia tidak pernah menyangka kalimat secerdas dan sekompleks itu bisa keluar dari mulut seorang office boy yang sehari-harinya hanya ia lihat membawa ember pel. Aji belum selesai. Ia melangkah mendekati papan tulis kaca di sudut ruangan, mengambil spidol, dan dengan cepat menuliskan perhitungan matematis. Mbak Sasa, lihat ini. Bunga pinjaman ini ditulis floating atau mengambang mengikuti inflasi Zimbabwe, bukan Indonesia. Kalau Mbak tanda tangan, bulan depan utang 30 miliar ini akan bengkak jadi 70 miliar karena permainan kurs. Ini bukan investasi, ini perampokan berkedok legalitas. Fandi terhuyung mundur. Wajahnya pucat pasi seolah darahnya tersedot habis. Kakinya lemas. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa seorang tukang bersih-bersih tahu detail teknis ekonomi makro dan pasal perdata sedalam itu? Rahasia yang ia susun rapi dengan tim ahli hukumnya, telanjang bulat di hadapan seorang pemuda bermasker. Siapa lo sebenarnya? Tanya Fandi terbata-bata, suaranya kehilangan keangkuhan yang tadi ia banggakan. Aji meletakkan spidolnya kembali, lalu menatap Fandi dengan dingin. Saya cuma orang yang membaca buku, ketika Bapak sibuk merancang kejahatan, jawab Aji telak. Suasana di ruangan itu berbalik 180 derajat. Sasa yang tadinya bingung, kini menatap Fandi dengan tatapan penuh selidik dan kekecewaan.
Topeng persahabatan yang Fandi pakai mulai retak, dan di balik retakan itu, Sasa mulai melihat wajah asli sang pengkhianat. Situasi sudah tidak terkendali bagi Fandi. Kalah telak dalam adu argumen logika dan hukum, dia beralih menggunakan senjata terakhir para pengecut, kekuasaan dan manipulasi emosi. Wajahnya yang tadi pucat kini merah pada menahan malu, namun otaknya berputar cepat mencari kambing hitam. Dia tidak boleh membiarkan Sasa percaya pada office boy ini barang sedetik pun. Fandi langsung menekan tombol intercom di meja dengan kasar. Security. Masuk ke ruangan VIP sekarang. Ada penyusup berbahaya, teriak Fandi. Dalam hitungan detik, 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar menerobos masuk. Fandi langsung menunjuk wajah Aji dengan telunjuk yang gemetar. Seret orang ini keluar. Dia mata-mata kompetitor yang menyusup jadi tukang bersih-bersih. Dia berusaha menyabotase investasi perusahaan. Bawa dia ke pos, dan pastikan dia tidak menginjakan kaki lagi di gedung ini selamanya. Perintah Fandi berapi-api. Kedua petugas keamanan itu segera mencengkeram lengan Aji di kiri dan kanan. Mereka bersiap menyeretnya paksa. Sasa yang melihat pemandangan kasar itu sontak berdiri. Hatinya perih. Logikanya berteriak bahwa Aji benar, tapi hatinya masih sulit menerima bahwa Fandi, kakak angkatnya, adalah penjahat. Tunggu. Jangan kasari dia, cegah Sasa dengan suara bergetar. Fandi menoleh ke arah Sasa dengan tatapan kecewa yang dibuat-buat, sebuah taktik gaslighting yang sempurna. Kamu membela dia? Kamu lebih percaya sama tukang pel yang baru kerja sebulan ini daripada aku? Aku yang nemenin kamu waktu Om Wijaya meninggal? Aku yang hapus air mata kamu. Sekarang kamu nuduh aku jahat cuma karena hasutan orang miskin ini? Aku kecewa banget sama kamu. Kalimat itu menohok jantung Sasa. Rasa bersalah yang ditanamkan Fandi membuatnya goyah. Sasa terjebak dalam dilema yang menyiksa. Dia butuh waktu untuk berpikir jernih, dan keributan ini harus dihentikan. Dengan berat hati, Sasa menatap Aji. Matanya basah oleh air mata yang tertahan. Mas Aji, maafkan saya. Tolong, Mas keluar dulu dari sini. Biar saya selesaikan urusan ini dengan Pak Fandi. Ucap Sasa lirih, suaranya hampir tak terdengar. Aji tidak memberontak saat cengkeraman petugas keamanan semakin kuat di lengannya. Dia tahu posisinya. Jika dia memaksa bertahan, Sasa akan semakin tertekan. Namun, sebelum diseret keluar pintu, Aji melakukan satu gerakan terakhir. Dengan tenang, dia mengeluarkan sebuah buku saku kecil tentang hukum perjanjian dari saku celana belakangnya. Dia meletakkan buku itu di atas meja bundar, tepat di hadapan Sasa. Mbak Sasa, saya pergi. Tapi tolong, demi masa depan Mbak, baca halaman yang saya lipat di buku ini. Jangan percaya pada kenangan masa kecil, tapi percayalah pada fakta yang tertulis. Ucap Aji tegas. Bawa dia pergi, bentak Fandi memotong ucapan Aji. Pintu tertutup rapat. Aji telah diusir. Di dalam ruangan yang kembali hening itu, Sasa jatuh terduduk di kursinya. Dia menatap buku kusam peninggalan Aji di atas meja, sementara Fandi berusaha memeluknya dengan senyum kemenangan yang licik. Sasa membiarkan dirinya dipeluk, tapi matanya tidak lepas dari buku itu. Di dalam hatinya, benih kecurigaan kini telah tumbuh menjadi pohon raksasa. Sasa sadar, dia harus mencari kebenaran itu sendiri, malam ini juga. Malam telah larut menyelimuti kota Jakarta. Hujan deras turun membasahi kaca jendela apartemen mewah di kawasan Sudirman, seolah langit ikut menangis melihat kebodohan yang hampir saja terjadi hari ini. Di dalam kamarnya yang luas namun terasa sepi, Sasa duduk termenung di tepi ranjang. Pikirannya kacau balau, terombang-ambing antara rasa percaya pada sahabat masa kecilnya atau logika tajam seorang office boy yang baru dikenalnya. Di pangkuannya, tergeletak buku saku kusam peninggalan Aji. Tadi sore, Fandi sempat berusaha merebut buku itu dengan alasan ingin membuangnya ke tempat sampah karena dianggap barang rongsokan. Namun, entah dorongan dari mana, Sasa bersikeras menyimpannya dan diam-diam membawanya pulang. Buku itu terlihat biasa saja dari luar, hanya sebuah buku undang-undang saku yang bisa dibeli di toko buku loak. Dengan tangan gemetar, Sasa mulai membuka halaman yang ujungnya sengaja dilipat oleh Aji. Begitu halaman itu terbuka, mata Sasa terbelalak.
Halaman itu bukan hanya berisi pasal-pasal hukum yang kaku. Di setiap ruang kosong, di marin kiri, kanan, atas, dan bawah, penuh dengan tulisan tangan Aji yang sangat rapi menggunakan tinta hitam. Itu bukan coretan sembarangan, melainkan sebuah analisis bedah kasus yang sangat mendalam. Sasa mendekatkan buku itu ke bawah lampu baca, matanya menelusuri setiap kata yang ditulis Aji. Mbak Sasa, tolong cek alamat perusahaan investor itu. Di dokumen tertulis Gedung Emerald lantai 50, tapi faktanya gedung itu hanya punya 40 lantai. Saya sudah cek datanya di direktori gedung. Sasa langsung menyambar ponselnya. Jantungnya berdegup kencang. Dia mengetik nama gedung yang dimaksud di mesin pencari. Dan benar saja, gedung itu hanya memiliki 40 lantai. Tulisan Aji benar. Bagaimana bisa Fandi tidak tahu hal sedasar ini? Atau, Fandi memang sengaja menyembunyikannya? Sasa kembali membaca catatan Aji di paragraf berikutnya. Kali ini tulisannya lebih mengejutkan. Pasal 12 tentang denda keterlambatan itu adalah jebakan klasik. Dan yang paling penting, pemilik saham mayoritas dari PT Arta Cipta Semesta tercatat atas nama Gunawan Santoso. Bukankah Santoso adalah nama belakang keluarga Pak Fandi? Napas Sasa tercekat. Ponsel di tangannya terjatuh ke kasur. Gunawan Santoso adalah nama paman Fandi. Sasa ingat betul orang itu pernah datang ke pesta ulang tahun Fandi tahun lalu. Seketika itu juga, seluruh kepingan puzzle yang berserakan di kepala Sasa menyatu menjadi gambaran yang mengerikan. Fandi tidak sedang mencarikan investor. Fandi sedang menggunakan uang keluarganya sendiri untuk membeli perusahaan Sasa dengan harga murah lewat skema utang jahat. Topeng malaikat pelindung yang selama ini Fandi pakai, hancur berkeping-keping di detik itu juga. Air mata Sasa menetes. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan atau kelemahan. Itu adalah air mata kemarahan dari seorang wanita yang merasa dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Kamu jahat, Fandi. Kamu benar-benar jahat. Desis Sasa sambil mencengkeram buku itu erat-erat. Di tengah keheningan malam dan suara hujan yang memukul jendela, Sasa menyadari satu hal penting. Satu-satunya orang yang jujur padanya hari ini, satu-satunya orang yang berani mengambil risiko dipecat demi menyelamatkannya, adalah Aji. Pemuda yang tadi siang diseret keluar seperti kriminal. Sasa mengusap air matanya dengan kasar. Dia bertekad, besok pagi dia tidak akan ke kantor. Dia harus menemukan Aji, dimanapun pemuda itu berada. Pagi itu, mobil sedan hitam mengkilap milik Sasa tidak mengarah ke gedung pencakar langit di Sudirman seperti biasanya. Berbekal alamat yang ia curi dari data pelamar di ruang HRD tadi malam, Sasa nekat menyetir sendiri membelah kemacetan Jakarta menuju sebuah kawasan padat penduduk di Mampang Perapatan. Sasa memarkir mobil mewahnya di pinggir jalan raya, karena gang menuju tempat tinggal Aji terlalu sempit untuk dilewati kendaraan roda 4. Dengan mengenakan pakaian kasual namun tetap terlihat elegan, Sasa melangkah masuk ke dalam gang yang becek sisa hujan semalam. Kehadirannya sontak membuat ibu-ibu yang sedang belanja sayur dan bapak-bapak yang sedang ngopi di warung menoleh heran. Wangi parfum mahal Sasa seolah bertabrakan dengan aroma selokan dan masakan dapur umum di gang itu. Setelah bertanya pada seorang warga, Sasa akhirnya berhenti di depan sebuah pintu kayu cat biru yang sudah terkelupas di sana-sini. Itu adalah kamar kos nomor 42. Pintunya sedikit terbuka. Sasa memberanikan diri untuk mengetuk pelan. "Assalamualaikum, Mas Aji," panggil Sasa ragu. Tidak ada jawaban. Sasa mendorong pintu itu sedikit lebih lebar. Pemandangan di dalam kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter itu membuatnya terpaku. Tidak ada televisi, tidak ada kasur empuk, bahkan tidak ada kursi tamu. Yang ada hanyalah tumpukan buku yang menggunung di setiap sudut ruangan. Di tengah lautan buku itu, Aji sedang duduk bersila di atas karpet tipis, khusyuk membaca sebuah buku tebal berbahasa Inggris tentang stoik filosofi atau filsafat pengendalian diri. Ia hanya mengenakan kaos oblong putih polos dan celana pendek, jauh dari kesan office boy berseragam rapi yang biasa Sasa lihat. Mendengar suara pintu berderit, Aji menoleh kaget. Matanya membulat sempurna saat melihat siapa tamu agung yang berdiri di ambang pintunya. Ia buru-buru menutup bukunya dan berdiri canggung, menyambar kemeja flanel yang tergantung di paku dinding untuk menutupi kaos oblongnya. "Loh, Mbak Sasa? Ngapain Mbak ke tempat kumuh begini?" "Jangan masuk Mbak, lantainya dingin, gak ada kursi,
ucap Aji panik, tangannya sibuk menyingkirkan tumpukan buku agar ada ruang sedikit untuk Sasa berdiri. Sasa justru tersenyum melihat kepanikan Aji yang terlihat lucu dan manusiawi. Ia melangkah masuk, tidak peduli sepatunya kotor. Matanya menyapu judul-judul buku berat yang berserakan. Ekonomi, hukum pidana, psikologi massa, hingga sejarah dunia. Aji, kamu ini sebenarnya siapa? Kenapa orang sepintar kamu, yang bacaannya buku filsafat bahasa Inggris begini, malah memilih kerja jadi office boy yang disuruh-suruh? Tanya Sasa dengan nada heran bercampur kagum. Aji menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu tersenyum tipis, senyum yang tulus tanpa beban. Buku nggak bikin perut kenyang, Mbak. Gelar saya cuma lulusan SMA karena kuliah putus di tengah jalan, nggak ada perusahaan yang mau terima saya jadi staf. Cuma jadi office boy yang nggak butuh ijazah tinggi. Tapi saya bersyukur, Mbak. Bersyukur kenapa? Kejar Sasa. Aji menatap mata Sasa dalam-dalam, tatapan yang membuat jantung Sasa berdesir aneh. Karena kalau saya nggak jadi office boy dan cuma sibuk ngepel, saya nggak akan punya waktu buat baca buku di tangga darurat. Dan kalau saya nggak baca buku itu, saya nggak akan tahu kalau Mbak Sasa lagi dikelilingi serigala berbulu domba. Mungkin Tuhan taruh saya di posisi rendah, biar saya bisa lihat bahaya yang nggak kelihatan dari atas. Pipi Sasa memerah seketika mendengar jawaban itu. Sederhana, tapi sangat mengena. Di detik itu, Sasa merasa sangat kecil di hadapan pemuda miskin ini. Aji tidak punya harta, tapi dia punya integritas seluas samudera. Sasa merasa aman, perasaan yang sudah lama hilang sejak ayahnya meninggal. Mulai hari ini kamu berhenti jadi office boy, ucap Sasa tegas, namun dengan senyum manis yang mengembang. Ikut saya sekarang. Kita butuh rencana buat kasih pelajaran ke Fandi. 1 jam kemudian, suasana kumuh gang sempit Mampang telah berganti dengan aroma kopi segar di sebuah kafe tersembunyi di pinggiran Jakarta Selatan. Tempat ini sengaja dipilih oleh Sasa karena sepi dan jauh dari jangkauan mata-mata Fandi atau karyawan kantor lainnya. Di meja sudut yang paling privat, Sasa dan Aji duduk berhadapan. Di antara mereka, terhampar laptop canggih milik Sasa yang kini dikuasai oleh jari-jari Aji. Jadi, mulai detik ini, jabatan kamu bukan lagi office boy. Saya mengangkat kamu secara tidak resmi sebagai konsultan strategi khusus CEO. Gajinya 10 kali lipat dari UMR, dan tugas utamanya cuma satu, lindungi saya dari Fandi, ucap Sasa dengan nada serius sambil menyodorkan secangkir kopi latte. Aji yang sedang menyeruput kopi hitamnya hampir tersedak. Dia meletakkan cangkirnya dengan canggung. Wajahnya terlihat bingung dan tidak percaya diri. Mbak Sasa, ini bukan soal gaji. Saya ini nggak punya ijazah sarjana. Kalau direksi lain tahu konsultan Mbak cuma lulusan SMA yang biasa bersihin toilet, mereka bakal ketawa dan meremehkan Mbak. Saya nggak mau bikin malu Mbak Sasa. Tolak Aji halus, merendah seperti biasanya. Sasa menggeleng tegas. Dia menatap Aji dengan tatapan yang sulit dibantah. Aji, ijazah itu cuma selembar kertas pembungkus. Yang saya butuhkan itu isinya. Dan isi kepala kamu itu emas murni yang gak dimiliki sarjana manapun di kantor saya. Jadi tolong, jangan tolak saya. Saya butuh kamu, pinta Sasa dengan suara melembut di akhir kalimat. Mendengar kata, saya butuh kamu, pertahanan Aji runtuh seketika. Dia menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Baik, Mbak. Kita mulai operasinya. Nama operasinya, teman palsu, ucap Aji sambil mulai mengetik cepat di laptop. Dalam sekejap, aura Aji berubah. Dari pemuda pemalu menjadi seorang analis data yang tajam. Dia membuka berbagai file laporan keuangan lama yang selama ini disembunyikan Fandi. Aji mulai menjelaskan pola-pola korupsi halus yang dilakukan Fandi lewat markup anggaran proyek fiktif. Saat Aji sedang serius menunjuk grafik di layar laptop, Sasa yang penasaran refleks menggeser kursinya mendekat. Sangat dekat. Sasa memajukan wajahnya ke samping wajah Aji untuk melihat angka-angka kecil di layar. Oh, jadi di sini dia selipin uangnya? Tanya Sasa antusias, tanpa sadar bahwa jarak wajah mereka kini hanya tinggal beberapa senti. Wangi parfum vanila Sasa yang manis langsung menyerbu indera penciuman Aji. Seketika itu juga, tubuh Aji menegang kaku seperti patung. Dia berhenti mengetik. Jantungnya berdegup kencang seperti gendang perang. Perlahan tapi pasti,
Telinga Aji memerah matang seperti kepiting rebus. Dia menahan napas, takut kalau dia bergerak sedikit saja, pipi mereka akan bersentuhan. Sasa yang menyadari perubahan sikap Aji, menoleh dan melihat telinga merah itu. Bukannya menjauh, Sasa justru tersenyum geli. Dia merasa gemas melihat sisi lain Aji yang ternyata sangat pemalu di balik otak jeniusnya. "Aji, kamu sakit? Kok kupingnya merah banget?" goda Sasa sambil menahan tawa. Aji buru-buru memundurkan wajahnya sambil berdeham salah tingkah. Enggak mbak. Ini, AC-nya panas. Maksudnya dingin. Lanjut ke data aja mbak. Jawab Aji terbata-bata, membuat Sasa tertawa renyah. Tawa yang sudah lama hilang dari bibir sang CEO muda itu, kini kembali mekar berkat seorang pemuda sederhana di hadapannya. Sejak pertemuan rahasia di kafe itu, ada pemandangan yang berubah drastis di lantai paling atas gedung Wijaya Tower. Sasa, sang CEO yang biasanya hanya terlihat sibuk dengan telepon genggam dan laporan digital, kini mulai meniru kebiasaan unik Aji. Di meja kerjanya yang mewah, terselip 1 atau 2 buku tebal yang ia pinjam dari koleksi pribadi Aji. Sasa bertekad untuk tidak lagi menjadi pemimpin yang mudah dibodohi. Ia ingin memahami jalan pikiran Aji, jalan pikiran seorang stoik yang tenang di tengah badai. Suatu sore, ketika jam kantor sudah usai namun hujan deras masih mengguyur Jakarta, Sasa memanggil Aji ke ruangannya. Bukan untuk menyuruh membuat kopi atau membersihkan sampah, melainkan untuk berdiskusi. "Ji, buku tentang sejarah ekonomi yang kamu kasih kemarin sudah selesai aku baca. Ada rekomendasi lain nggak? Yang lebih berat lagi kalau bisa, biar otakku makin encer buat lawan Fandi," pinta Sasa antusias sambil menyodorkan buku yang sudah habis dilahapnya. Aji tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah buku tua bersampul coklat dari tas ransel lusuhnya. "Ini berat loh, Mbak." Judulnya Meditations karya Marcus Aurelius. Isinya tentang bagaimana seorang pemimpin harus punya mental baja, dan tidak boleh lembek sama perasaan sendiri. "Yakin Mbak Sasa kuat bacanya? Bahasanya bikin ngantuk loh," goda Aji sambil menyerahkan buku itu. Sasa mencibir manja, "Kamu ngeremehin aku terus ya. Sini aku baca sekarang juga." Sasa pun mulai membaca buku itu di sofa panjang yang ada di sudut ruangan, sementara Aji duduk di karpet di dekatnya sambil mengerjakan analisis data di laptop. Awalnya, Sasa terlihat sangat serius. Keningnya berkerut mencoba mencerna kalimat-kalimat filsafat yang rumit. Namun, 15 menit berlalu, keheningan ruangan yang hanya diisi suara hujan dan desing laptop mulai membuai Sasa. Mata Sasa mulai terasa berat. Kalimat di buku itu seolah menari-nari membingungkan. Perlahan tapi pasti, kepala Sasa mulai terangguk-angguk menahan kantuk. Tanpa sadar, tubuhnya merosot miring. Dan bruk. Kepala Sasa mendarat dengan mulus tepat di bahu kiri Aji yang sedang duduk tegak. Aji seketika membeku. Tubuhnya menegang kaku sekeras batu karang. Matanya melotot menatap layar laptop, tapi otaknya blank total. Jantungnya berdetak begitu kencang sampai ia takut suaranya akan membangunkan Sasa. Ia menoleh sedikit, sangat pelan, dan melihat wajah Sasa yang tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka. Terlihat sangat polos dan damai, jauh dari image CEO yang tegas. Aji ingin sekali menggeser tubuhnya karena posisinya sangat canggung, tapi ia tidak tega. Bahu kirinya mulai terasa pegal, lalu perlahan berubah menjadi kesemutan yang menyiksa. Namun, Aji memilih untuk menahan rasa sakit itu. Ia rela menjadi patung hidup selama 1 jam penuh, demi membiarkan Sasa istirahat sejenak dari beban dunia yang berat. "Dasar bos manja. Bilangnya mau baca buku berat, baru halaman 5 sudah kok," bisik Aji pelan sekali, nyaris tanpa suara, sambil tersenyum kecil menatap wajah Sasa. Di sore yang hujan itu, di antara tumpukan buku dan data kejahatan Fandi, benih-benih cinta yang tulus mulai tumbuh semakin subur di hati sang office boy. Malam semakin larut, namun lampu di ruangan CEO masih menyala terang. Setelah Sasa terbangun dari tidur singkatnya dengan wajah merah padam karena malu, suasana canggung itu segera berubah menjadi mode tempur. Aji kini duduk tegak di depan komputer utama, jari-jarinya menari lincah di atas papan ketik dengan kecepatan yang sulit diikuti mata biasa. Di layar monitor, barisan kode dan data bergulir cepat. Aji bukan sedang bermain game, dia sedang melakukan digital forensics atau bedah digital terhadap server perusahaan. Fandi mungkin licik dalam memanipulasi orang,
Tapi dia ceroboh dalam urusan teknologi. Fandi berpikir karena Sasa gaptek, dia bisa sembarangan menghapus jejak kejahatannya hanya dengan menekan tombol delete. Mbak Sasa, lihat ini. Fandi lupa satu hal fatal. Dia menggunakan ponsel inventaris kantor untuk berkomunikasi dengan komplotannya. Walaupun chat di HP sudah dihapus, backup data di cloud server perusahaan masih tersimpan rapi selama 30 hari sebelum terhapus otomatis. Dan malam ini, kita akan memanen kebodohannya, ucap Aji dengan senyum miring yang penuh percaya diri. Sasa mendekat, menatap layar dengan tegang. Apa isinya, Ji? Aji menekan tombol enter terakhir. Sebuah jendela baru terbuka, menampilkan ribuan baris percakapan WhatsApp yang berhasil dipulihkan. Aji memfilter pencarian ke tanggal 1 tahun yang lalu, tepat saat Fandi memberikan proyek besar pertama yang katanya sukses itu. Mata Sasa terbelalak membaca pesan yang dikirim Fandi kepada kontak bernama Om Gunawan Investor. Isi pesannya berbunyi, Om, pancingan pertama berhasil. Si Sasa bodoh itu girang banget proyeknya gol. Dia makin percaya sama aku. Tahun depan, pas dia lengah, kita sikat aset utamanya lewat skema utang. Sasa menutup mulutnya, menahan isak tangis yang hampir pecah. Tubuhnya gemetar hebat. Ternyata, kesuksesan yang ia banggakan tahun lalu hanyalah umpan. Ia seperti ikan yang diberi makan enak sebelum akhirnya dijaring. Fandi sudah merencanakan pengkhianatan ini jauh sebelum krisis terjadi. Kurang ajar. Jadi selama ini dia cuma pura-pura baik? Semua senyumnya, semua dukungannya, itu palsu. Suara Sasa bergetar penuh amarah. Aji menatap Sasa dengan tatapan menguatkan. Jangan menangis sekarang, Mbak. Simpan air mata itu. Kita ganti dengan serangan balik. Aji kemudian membuka program presentasi. Dia mulai merancang sebuah file presentasi yang terlihat normal dari luar. Namun di dalamnya, Aji menyisipkan hyperlink tersembunyi. Dengar rencananya, Mbak. Besok di rapat umum pemegang saham, biarkan Fandi presentasi. Biarkan dia merasa menang di atas panggung. Saya sudah menyusupkan kode di file presentasinya. Tepat saat dia mau pamer grafik keuntungan palsu, sistem akan otomatis memutar rekaman chat busuk ini di layar raksasa. Kita akan hancurkan reputasinya dengan senjatanya sendiri, jelas Aji dengan mata berapi-api. Sasa menghapus air matanya kasar. Tatapannya kini berubah tajam, setajam tatapan Aji. Dia mengangguk mantap. Lakukan, Ji. Buat dia menyesal pernah lahir sebagai pengkhianat, ucap Sasa dingin. Malam itu, di ruangan tertutup, sebuah jebakan mematikan telah dipasang. Sang office boy dan sang CEO telah siap membalikan keadaan. Langit Jakarta sepertinya sedang ingin menguji kesabaran Sasa malam itu. Hujan badai turun tanpa ampun, mengubah jalanan protokol Sudirman menjadi sungai coklat yang deras. Sasa sedang dalam perjalanan pulang setelah menyusun rencana rahasia itu, namun nasib sial menimpanya. Mobil mewah Alphard hitam yang ia tumpangi mendadak mati total di tengah genangan air setinggi betis orang dewasa. Supir pribadi Sasa mencoba menstarter mobil berkali-kali, tapi mesin hanya berbunyi krek-krek lemah lalu hening. Waduh, maaf Bu Sasa. Sepertinya mesinnya kemasukan air, water hammer. Mobilnya nggak bisa gerak sama sekali, ucap sang supir dengan wajah pucat ketakutan. Sasa panik. Dia terjebak di tengah banjir, sinyal ponsel timbul tenggelam, dan taksi online mustahil didapat dalam cuaca seburuk ini. Dia merasa sendirian dan kedinginan di dalam mobil yang mulai terasa pengap. Namun, di tengah keputusasaan itu, terdengar suara motor yang sangat khas. Brap, brap, brap. Suara knalpot motor tua yang batuk-batuk tapi tangguh membelah banjir. Sebuah motor bebek Honda Astrea keluaran tahun 90-an berhenti tepat di samping jendela mobil Sasa. Pengendaranya mengenakan helm catok yang warnanya sudah pudar. Kaca jendela diketuk. Saat Sasa menurunkan kaca sedikit, helm itu dibuka. Itu Aji. Wajahnya basah kuyup, tapi senyumnya menenangkan. Mbak Sasa, mobilnya mogok? Ayo naik motor saya saja, keburu airnya makin tinggi. Teriak Aji melawan suara guntur. Sasa melongo menatap jok motor yang tipis dan keras itu. Seumur hidupnya sebagai putri konglomerat, dia belum pernah naik motor bebek.
apalagi motor butut yang spionnya saja tinggal sebelah dan diikat karet gelang. Naik itu? Aman nggak? Ji, nanti mogok juga gimana? Tanya Sasa ragu. Tenang Mbak, ini Astrea legenda. Biarpun butut, dia ini amfibi, tahan banting kayak yang punya. Ayo buruan, desak Aji. Sasa akhirnya nekat keluar dari mobil. Angin kencang langsung menyambar tubuhnya. Aji buru-buru membuka jok motornya dan mengambil satu-satunya jas hujan yang ia punya. Masalahnya, itu adalah jas hujan model ponco atau model kelelawar yang besar, dan cuma ada satu. Yah, jas hujannya cuma satu. Mbak, terpaksa kita pakai barengan ya. Kepala Mbak masuk dari belakang, nanti badannya berlindung di punggung saya. Jelas Aji sedikit canggung. Sasa mengangguk pasrah. Dia naik ke boncengan, lalu Aji menyampirkan bagian belakang jas hujan itu menutupi tubuh Sasa. Seketika, dunia mereka menyempit. Di dalam kepompong jas hujan plastik itu, hanya ada mereka berdua. Suara hujan di luar terdengar samar, tergantikan oleh suara napas dan detak jantung masing-masing. Pegangan yang kencang ya, Mbak. Jalanan licin, seru Aji saat mulai menarik gas. Karena takut jatuh, Sasa melingkarkan kedua tangannya erat-erat ke pinggang Aji. Dia menempelkan pipinya ke punggung Aji yang bidang. Di luar dugaan, punggung pemuda itu terasa sangat hangat dan kokoh. Sasa yang tadi menggigil kedinginan, kini merasa dialiri kehangatan yang aneh tapi nyaman. Motor tua itu melaju perlahan menembus banjir. Aji dengan lihai bermanuver menghindari lubang, sangat berhati-hati seolah sedang membawa barang pecah belah yang sangat berharga. Di tengah perjalanan, Sasa berbisik pelan, tepat di dekat telinga Aji di balik jas hujan itu. Ji, ternyata motor butut kamu ini lebih nyaman daripada Alphard aku. Aji tersenyum lebar di balik helmnya, hatinya berbunga-bunga mengalahkan dinginnya hujan. Bukan motornya yang nyaman, Mbak. Tapi karena yang bonceng pegangannya kencang banget, jadi berasa dipeluk beruang kutub. Goda Aji. Ih, Aji. Aku dibilang beruang. Protes Sasa sambil mencubit perut Aji, namun pelukannya justru semakin erat. Malam itu, di bawah guyuran hujan Jakarta, batas antara atasan dan bawahan, si kaya dan si miskin, luntur bersama air hujan. Yang ada hanyalah dua manusia yang saling menjaga dan saling menghangatkan. Hari penentuan itu akhirnya tiba. Ruang rapat umum pemegang saham atau RUPS di lantai paling atas Wijaya Tower, dipenuhi oleh puluhan pemegang saham yang berwajah tegang. Pendingin ruangan yang menyala maksimal tidak mampu mendinginkan suasana panas di ruangan itu. Di ujung meja panjang, Fandi berdiri dengan percaya diri di atas podium, mengenakan setelan jas termahalnya. Ia merasa hari ini adalah hari penobatannya sebagai raja baru di perusahaan ini. Sasa duduk di kursi direktur utama dengan wajah datar, tanpa ekspresi. Di belakangnya, berdiri Aji yang kembali mengenakan seragam office boy, namun kali ini ia berdiri tegak dengan sorot mata tajam, bukan menunduk seperti biasanya. Tidak ada yang curiga, mereka mengira Aji hanya petugas yang menjaga konsumsi rapat. Fandi memulai pidatonya dengan suara lantang yang menggema. Bapak Ibu sekalian, data tidak bisa berbohong. Di bawah kepemimpinan Ibu Sasa, perusahaan ini mengalami kemunduran. Oleh karena itu, demi menyelamatkan aset kita, saya mengajukan opsi takeover manajemen kepada pihak investor baru yang sudah saya siapkan. Silakan lihat grafik keuntungan yang saya janjikan di layar. Dengan senyum kemenangan yang menyebalkan, Fandi menekan tombol remote presentasi di tangannya. Ia mengharapkan grafik batang berwarna hijau yang menanjak naik muncul di layar proyektor raksasa di belakangnya. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat napas seluruh hadirin tercekat. Layar proyektor berkedip sekali, lalu menampilkan sebuah video yang gambarnya sangat jernih. Itu bukan grafik saham. Itu adalah rekaman CCTV dari ruangan Fandi sendiri. Di video itu, terlihat Fandi sedang tertawa terbahak-bahak sambil menelepon seseorang, kakinya diangkat ke atas meja dengan angkuh. Suara Fandi di video itu terdengar sangat jelas ke seluruh penjuru ruangan melalui speaker rapat yang bervolume tinggi. Tenang saja, Om. Si Sasa itu bodoh. Gampang dibohongi. Modal nangis sedikit soal masa kecil, dia pasti luluh. Besok perusahaan warisan bapaknya itu bakal jadi milik kita. Lumayan kan? Aset triliunan kita beli cuma seharga 30 miliar.
Sisanya kita bagi 2 buat liburan ke Eropa. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan. Wajah para pemegang saham berubah dari bingung menjadi murka. Fandi yang berdiri di podium mematung. Wajahnya pucat pasi seolah darahnya disedot habis oleh vampir. Tangannya gemetar hebat, hingga remote presentasi terjatuh dari genggamannya. Ini rekayasa. Ini deepfake. Ada yang meretas sistem IT kita. Matikan proyektornya. Cepat matikan. Teriak Fandi panik sambil berusaha menutupi layar dengan tubuhnya. Tapi percuma, suara rekaman itu terus berputar mengulang kalimat pengkhianatannya. Aji melangkah maju dari belakang kursi Sasa. Dengan tenang, ia mengambil mikrofon yang ada di meja. Itu bukan rekayasa, Pak Fandi. Itu adalah data cadangan dari ponsel kantor yang Bapak pakai. Jejak digital kejahatan tidak bisa dihapus semudah Bapak menghapus hati nurani Bapak. Ucap Aji dengan suara tenang namun menusuk. Fandi menoleh, matanya merah karena panik dan marah. Melihat posisinya sudah terpojok, ia berlari menghampiri Sasa. Ia menjatuhkan dirinya, berlutut di kaki Sasa di depan semua orang, mencoba memainkan kartu terakhirnya, manipulasi emosi. Sasa, kamu nggak percaya ini kan? Kita temenan dari TK, Sa. Aku yang jagain kamu waktu di ayunan. Ini pasti ulah si office boy miskin ini buat fitnah aku. Tolong Sa, bela aku. Rengek Fandi sambil berusaha meraih tangan Sasa. Sasa perlahan berdiri. Ia menatap Fandi yang berlutut di kakinya. Tidak ada lagi tatapan keraguan di mata Sasa. Yang ada hanyalah tatapan dingin seorang pemimpin yang telah terbangun dari tidurnya. Sasa menarik tangannya menjauh dari jangkauan Fandi. Benar, Fandi. Kita teman dari TK. Tapi teman kecilku yang dulu, gak akan pernah menjual aku seharga 30 miliar. Teman kecilku sudah mati tepat saat kamu merencanakan semua ini. Ucap Sasa dengan suara bergetar menahan tangis, tapi tegas. Tepat saat Sasa menyelesaikan kalimatnya, pintu ruang rapat terbuka kasar. 4 orang polisi berseragam lengkap masuk ke dalam ruangan. Saudara Fandi, Anda kami tangkap atas dugaan penipuan korporasi, penggelapan dana, dan pemalsuan dokumen. Silakan ikut kami ke kantor polisi, ucap komandan polisi itu tegas. Fandi berontak saat tangan diborgol, ia berteriak-teriak memaki Aji dan Sasa saat diseret keluar ruangan. Suaranya perlahan menghilang di lorong, digantikan oleh tepuk tangan riuh dari para pemegang saham yang merasa terselamatkan. Sasa menghela napas panjang, beban berat di pundaknya seolah terangkat. Ia menoleh ke samping. Aji berdiri di sana, tersenyum bangga padanya. Tanpa peduli tatapan orang lain, Sasa membiarkan dirinya bersandar sejenak di bahu Aji yang kokoh. Hari ini, kejahatan tumbang oleh keberanian dan kecerdasan. Malam itu, setelah drama penangkapan Fandi mereda dan kantor mulai sepi, perut Sasa berbunyi nyaring. Ketegangan seharian rupanya menguras habis energinya. Sebagai ungkapan rasa syukur, Sasa menolak tawaran para direktur lain untuk makan malam di restoran hotel bintang 5. Dia justru menarik lengan kemeja Aji dan memintanya menunjukkan tempat makan paling enak yang biasa dikunjungi Aji. Dan disinilah mereka berakhir. Bukan di meja dengan taplak sutra putih dan lilin aromaterapi, melainkan di bawah tenda terpal oranye di pinggir trotoar kawasan Blok M. Asap pembakaran sate yang mengepul tebal bercampur dengan suara pengamen jalanan dan deruk knalpot Metro Mini. Aji terlihat gelisah. Dia duduk di bangku plastik bakso yang sedikit goyang, matanya awas melihat sekeliling, takut ada preman atau orang jahat yang mengganggu bos besarnya. Sementara itu, Sasa justru terlihat sangat menikmati suasana barunya. Dia duduk dengan santai meski mengenakan gaun kerja yang harganya mungkin bisa untuk memborong semua gerobak di jalan itu. Mbak Sasa yakin mau makan di sini? Ini sate padang pinggir jalan loh, bumbunya tajam banget, takut perut Mbak kaget. Kita pindah ke kafe depan saja ya, tawar Aji khawatir. Sasa menggeleng cepat sambil menyuapkan potongan ketupat yang berlumuran kuah kuning kental ke mulutnya. Enak aja mau pindah. Ini enak banget tahu, Ji. Dagingnya empuk, kuahnya nendang. Kamu jangan meremehkan perutku ya. Biarpun aku anak manja, lidahku ini lidah Nusantara. Jawab Sasa sambil mengunyah dengan lahap, pipinya menggembung lucu seperti tupai. Aji hanya bisa tersenyum pasrah melihat tingkah atasannya itu. Mereka pun makan dalam keakraban yang hangat. Namun,
Udara Jakarta yang panas ditambah kuah sate yang pedas membuat keringat mulai bercucuran di dahi Aji. Dia sibuk mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan, sementara tangannya yang satu lagi memegang kerupuk kulit. Melihat Aji yang kepedasan dan berkeringat, Sasa meletakkan sendoknya. Tanpa aba-aba dan tanpa rasa canggung sedikitpun, Sasa mengambil selembar tisu bersih. Dia memajukan tubuhnya, lalu dengan gerakan lembut, dia menyeka butiran keringat di dahi dan pelipis Aji. Gerakan itu begitu natural, seolah Sasa adalah seorang istri yang sedang mengurus suaminya, bukan seorang CEO yang mengurus mantan office boy-nya. Aji tersentak kaget. Tubuhnya membeku seketika, kerupuk kulit di tangannya hampir jatuh. Matanya membulat menatap wajah Sasa yang berjarak sangat dekat. Jantungnya berdegup lebih kencang daripada saat dia membajak proyektor rapat tadi siang. "Mbak, Sasa ngapain?" tanya Aji gagap, wajahnya memerah pada menahan malu. Sasa tertawa renyah melihat reaksi Aji yang salah tingkah. Dia menarik tangannya kembali setelah memastikan dahi Aji bersih. "Impas dong, Ji. Tadi siang di ruang rapat kamu sudah meminjamkan bahu kamu buat sandaran aku pas aku nangis. Sekarang gantian, aku pinjamkan tenaga aku buat lap keringat kamu. Adil kan?" ucap Sasa dengan senyum manis yang membuat suasana hiruk-pikuk jalanan terasa hening bagi Aji. Malam itu, di bawah tenda warung kaki lima, tembok pembatas jabatan di antara mereka benar-benar runtuh. Tidak ada lagi atasan dan bawahan. Yang ada hanyalah dua manusia yang saling melengkapi. Sasa belajar kesederhanaan dari Aji, dan Aji menemukan rumah di dalam tawa Sasa. Waktu adalah hakim yang paling adil. Ia tidak hanya menyembuhkan luka, tetapi juga membuktikan kualitas emas seseorang yang sempat tertimbun lumpur. 1 tahun telah berlalu sejak badai pengkhianatan Fandi berhasil diredam. Kini, gedung Wijaya Tower tidak lagi diselimuti awan mendung kebangkrutan. Sebaliknya, perusahaan ini melesat naik menjadi salah satu raksasa bisnis yang paling disegani di Jakarta, dengan keuntungan yang melonjak hingga 300%. Namun, pemandangan paling menarik bukanlah pada grafik saham yang hijau, melainkan pada sesosok pria yang kini berjalan tegap di lobi utama. Pria itu mengenakan setelan jas slim fit berwarna biru tua, yang membalut tubuh atletisnya dengan sempurna. Rambutnya ditata rapi dengan gaya pompadour modern, dan kacamata retak yang dulu ia pakai telah diganti dengan kacamata berbingkai titanium, yang membuatnya terlihat cerdas dan berwibawa. Di dadanya, tersemat kartu identitas baru dengan jabatan yang membuat siapapun menunduk hormat. Aji, Kepala Divisi Audit Kepatuhan Internal. Tidak ada lagi ember pel atau kain lap di tangannya. Kini, tangan itu memegang tablet digital yang berisi data vital perusahaan. Saat Aji melangkah melewati resepsionis, para staf yang dulu sering mengejeknya saat ia masih menjadi office boy, kini membungkuk sopan dengan wajah segan bercampur kagum. "Selamat pagi, Pak Aji," sapa seorang manajer pemasaran dengan suara sedikit gemetar, takut jika kesalahan laporan bulan lalu tercium oleh hidung tajam sang auditor jenius. Aji berhenti sejenak, tersenyum ramah namun tegas. "Selamat pagi. Laporan revisi divisi Anda sudah saya terima. Kerjanis bagus, tapi tolong perhatikan lagi rasio biaya operasionalnya ya. Jangan sampai ada pemborosan sekecil apapun." "Siap." "Baik, Pak Aji," jawab manajer itu sigap. Aji melanjutkan langkahnya menuju lift khusus eksekutif. Di sana, pintu lift terbuka, dan Sasa sudah menunggu di dalamnya. Penampilan Sasa juga berubah. Ia kini terlihat jauh lebih matang dan percaya diri. Aura kepemimpinannya begitu kuat, tidak lagi terlihat seperti gadis bingung yang mudah menangis. Saat pintu lift tertutup dan hanya menyisakan mereka berdua, topeng formalitas itu sedikit melunak. Sasa melirik Aji sambil tersenyum bangga. "Gimana rasanya jadi orang paling ditakuti di kantor, Pak Kepala Audit?" goda Sasa. Aji tertawa renyah, tawa yang sama hangatnya seperti saat mereka makan sate di pinggir jalan setahun lalu. "Bukan ditakuti, Sa, tapi disegani. Lagi pula, aku cuma memastikan gak ada Fandi baru yang coba-coba main curang di belakang kamu. Tugasku kan jadi penjaga gawang perusahaan, biar strikernya bisa fokus cetak gol," jawab Aji merendah. Sasa menatap Aji dengan tatapan penuh arti. Seluruh kantor tahu bahwa mereka berdua adalah duo maut. Sasa sang visioner yang membawa perusahaan terbang tinggi, dan Aji sang fondasi kokoh yang memastikan perusahaan tidak roboh.
Meski mereka belum pernah mengumumkan hubungan pribadi secara resmi, chemistry di antara mereka begitu kuat, hingga seolah menciptakan medan magnet tersendiri. Kamu bukan cuma penjaga gawang, Ji. Kamu itu kompas aku. Tanpa kamu, kapal ini mungkin sudah karam setahun yang lalu, ucap Sasa tulus. Lift berdenting menandakan mereka sampai di lantai puncak. Pintu terbuka, menampilkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Sasa dan Aji melangkah keluar beriringan, siap menaklukkan tantangan dunia bisnis hari ini, bukan sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai partner setara yang tak terpisahkan. Namun, Aji punya rencana lain sore nanti. Sebuah rencana yang tidak tertulis dalam buku audit manapun, sebuah rencana untuk masa depan hatinya. Matahari senja mulai menyapu langit Jakarta dengan warna jingga keunguan. Di atas rooftop gedung kantor yang disulap menjadi taman gantung yang asri, angin sore berhembus pelan menerbangkan ujung rambut Sasa. Aji mengajaknya naik ke sini setelah jam kantor usai, dengan alasan ingin membahas proyek masa depan yang sangat rahasia. Sasa berdiri di pinggir pagar pembatas, menikmati pemandangan kota yang mulai menyalakan lampu-lampunya. Ia menoleh ke arah Aji yang terlihat sedikit gugup, tidak setenang saat menghadapi audit laporan keuangan. Di tangan Aji, tergenggam sebuah buku tebal bersampul kulit warna coklat tua yang terlihat sangat elegan dan mahal. Aji menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian, lalu melangkah mendekati Sasa. "Sa, ini buat kamu. Tolong dibuka," ucap Aji sambil menyodorkan buku itu. Sasa menerima buku itu dengan kening berkerut penasaran. Ia mengusap sampul kulitnya yang halus. Tidak ada judul apapun di depannya. Perlahan, Sasa membuka halaman pertama. Kosong. Ia membalik ke halaman kedua, ketiga, hingga halaman tengah. Semuanya sama. Kertas putih bersih tanpa setitik tinta pun. Sasa menatap Aji bingung, senyum jahil mulai terbit di bibirnya. "Ini maksudnya apa, Pak Auditor? Kamu mau nyindir aku kalau otakku kosong gak ada isinya?" goda Sasa sambil tertawa kecil. Aji menggeleng cepat. Wajahnya serius namun matanya memancarkan kehangatan yang luar biasa. "Bukan begitu, Sa. Dengar dulu penjelasan saya," ucap Aji pelan, suaranya sedikit bergetar. "Selama puluhan tahun hidup saya cuma jadi pembaca. Saya baca kisah sukses orang lain, baca teori filsuf Yunani, baca pasal-pasal hukum yang kaku. Saya sibuk mempelajari hidup orang lain sampai lupa menjalani hidup saya sendiri." Aji melangkah satu langkah lebih dekat, menatap manik mata Sasa lekat-lekat. "Sekarang, saya sudah bosan jadi pembaca. Saya ingin mulai menulis cerita saya sendiri di buku itu. Tapi masalahnya, Sa, saya nggak bisa menulis sendirian. Sebuah cerita yang hebat butuh tokoh utama wanita yang kuat, cerdas, dan bisa bikin saya tertawa di saat paling sulit sekalipun." Sasa terdiam. Jantungnya berdegup kencang memahami arah pembicaraan ini. Ia memeluk buku kosong itu di dadanya. "Jadi, kamu lagi buka lowongan pekerjaan sebagai penulis pendamping?" tanya Sasa dengan suara parau menahan haru. "Lebih dari itu," jawab Aji mantap. "Saya melamar kamu untuk jadi penulis utama di halaman pertama masa depan saya. Saya mau kita isi buku kosong itu sama-sama. Isinya mungkin gak selalu indah. Mungkin ada bab sedihnya, ada bab berantemnya, tapi saya janji endingnya pasti bahagia kalau kita tulis berdua." Air mata Sasa menetes, tapi bibirnya tersenyum sangat lebar. Ia menghapus air matanya dengan punggung tangan. "Oke, tawarannya menarik. Tapi royaltinya apa nih buat aku? Mahal lo bayaran aku," canda Sasa disela tangis bahagianya. Aji tersenyum lega, beban berat di dadanya hilang seketika. Royaltinya adalah cinta seumur hidup, kesetiaan tanpa syarat, dan bonus diskusi filsafat tiap pagi sambil minum kopi buatan aku. "Gimana? Deal?" Sasa tertawa renyah, tawa paling bahagia yang pernah ia keluarkan. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan langsung menghambur memeluk Aji dengan erat. "Deal? Awas ya kalau kopinya nggak enak," bisik Sasa dalam pelukan Aji. Di bawah langit senja Jakarta yang menjadi saksi, dua hati yang awalnya terpisah oleh jurang status sosial, kini menyatu dalam ikatan janji yang lebih kuat dari kontrak bisnis manapun. Buku kosong itu kini siap untuk diisi dengan kisah mereka. Bagi sebagian besar pasangan miliarder seperti Sasa,
Bulan madu biasanya identik dengan kemewahan yang mencolok. Berbelanja barang bermerek di Paris, berpesta di kapal pesiar pribadi di Karibia, atau menginap di hotel bawah laut Maldives. Namun, Sasa dan Aji bukanlah pasangan biasa. Mereka memilih untuk menjauh dari hiruk-pikuk dunia, terbang ribuan mil menuju sebuah desa terpencil di kaki pegunungan Alpen, Swiss. Tidak ada sinyal telepon yang berisik, tidak ada email pekerjaan yang menuntut, dan yang paling penting, tidak ada rapat direksi yang melelahkan. Tempat tinggal mereka selama 2 minggu hanyalah sebuah kabin kayu tua yang hangat, dikelilingi oleh hamparan salju abadi yang putih bersih. Di dalam kabin itu, suara kayu bakar yang meletup-letup di perapian menjadi satu-satunya musik latar mereka. Sasa duduk bersandar di sofa empuk yang menghadap ke jendela besar, menatap butiran salju yang turun perlahan di luar sana. Kakinya yang terbalut kaos kaki tebal menyelinap masuk ke bawah selimut wol, mencari kehangatan dari kaki Aji yang duduk di sebelahnya. Mereka berdua memegang buku yang berbeda. Aji dengan buku biografi tokoh dunia favoritnya, dan Sasa dengan novel romantis klasik. Namun, anehnya, lembar halaman buku Sasa tidak kunjung berbalik sejak 10 menit yang lalu. Matanya tidak fokus pada tulisan, melainkan mencuri-curi pandang ke arah wajah suaminya yang terlihat sangat damai saat membaca. Ji. Panggil Sasa pelan, memecah keheningan yang nyaman itu. Aji menoleh, menutup bukunya setengah, dan tersenyum lembut. Kenapa? Sa? Bosan? Mau jalan-jalan keluar main salju? Sasa menggeleng pelan. Dia menggeser tubuhnya lebih dekat, hingga kepalanya bersandar di bahu Aji. Enggak. Aku cuma mikir, dulu hidupku isinya cuma lari. Lari mengejar target, lari dari masalah, lari dari rasa sepi. Tapi di sini, di sebelah kamu, rasanya waktu kayak berhenti. Aku baru sadar kalau definisi bahagia itu ternyata sesederhana ini. Cuma duduk diam, baca buku, dan kaki kita saling bersentuhan di bawah selimut. Aji meletakkan bukunya di meja, lalu merangkul bahu Sasa, mengusap lengan istrinya dengan lembut untuk menyalurkan kehangatan. Itu namanya quiet love, Sa. Cinta yang gak perlu teriak-teriak biar didengar dunia. Dulu waktu aku masih jadi office boy, aku sering bayangin momen kayak gini. Punya rumah kecil, perapian hangat, dan istri yang cerewet tapi ngangenin. Goda Aji di akhir kalimatnya. Sasa mendongak, mencubit pelan hidung mancung Aji. Ih, siapa yang cerewet? Aku ini CEO yang tegas tahu. Iya deh, ibu CEO yang paling tegas. Tapi kalau lagi dingin gini manjanya ngalahin anak kucing. Balas Aji sambil tertawa kecil. Sasa ikut tertawa, lalu kembali membenamkan wajahnya di dada bidang Aji, mendengarkan detak jantung suaminya yang berirama tenang. Di tengah dinginnya badai salju di luar sana, hati mereka justru terasa sangat hangat. Momen bulan madu ini bukan tentang kemana mereka pergi, tapi tentang bagaimana mereka menikmati kehadiran satu sama lain tanpa gangguan. Sebuah pengisian energi jiwa sebelum mereka kembali menaklukkan kerasnya ibu kota. 5 tahun telah berlalu sejak peristiwa dramatis yang mengguncang Wijaya Tower. Waktu berjalan begitu cepat, mengubah banyak hal, namun juga mengabadikan hal-hal yang berharga. Sasa masih memimpin perusahaan sebagai CEO yang disegani, sementara Aji tetap menjadi benteng pertahanan perusahaan sebagai kepala auditor yang tak tergoyahkan. Namun, jabatan tinggi dan kekayaan itu hanyalah kulit luar. Kebahagiaan sejati mereka justru tersimpan rapi di sebuah rumah asri di kawasan Menteng ini. Di ruang tengah yang hangat, beralaskan karpet bulu yang lembut, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun sedang sibuk dengan dunianya sendiri. Wajahnya bulat menggemaskan, mengenakan kacamata mainan berwarna merah yang kebesaran, meniru gaya ayahnya. Di tangannya, ada spidol warna-warni yang ia gunakan untuk mencoret-coret tumpukan kertas bekas. Sasa duduk di sofa sambil melipat tangan, tersenyum geli melihat tingkah pola jagoan kecilnya itu. Dia menoleh ke arah Aji yang sedang duduk di sebelahnya sambil membaca koran akhir pekan. Lihat tuh anak kamu. Gayanya persis banget kayak kamu kalau lagi ngaudit laporan. Kertas putih bersih dicoret-coret sampai penuh, kayak lagi nyari kesalahan orang, ucap Sasa sambil menyenggol lengan suaminya. Aji menurunkan korannya, lalu tertawa kecil melihat anaknya yang kini mulai mengoceh menirukan gaya bicara orang dewasa saat rapat. Biarin aja, Sa. Siapa tahu gedenya nanti dia jadi jaksa agung.
Yang penting dia nggak perlu ngerasain jadi office boy dulu kayak bapaknya, jawab Aji sambil merangkul bahu Sasa. Sasa menyandarkan kepalanya di bahu Aji, posisi favoritnya sejak 5 tahun lalu. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu, ke malam hujan badai di mana mobil mewahnya mogok di tengah banjir. Ji, kadang aku mikir, kalau saja waktu itu mobilku nggak mogok, dan kalau saja kamu nggak nekat jemput aku pakai motor butut itu, mungkin cerita kita bakal beda ya. Mungkin sekarang aku sudah nikah sama pengusaha sombong pilihan mama, dan kamu masih sibuk baca buku di tangga darurat. Aji terdiam sejenak. Dia menutup korannya, lalu meraih tangan Sasa dan menggenggamnya erat. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah buah hati mereka yang sedang tertawa riang. Di dunia ini nggak ada yang namanya kebetulan. Mobil mogok, hujan badai, bahkan masa lalu aku yang pahit sampai jadi orang miskin, itu semua adalah bab-bab cerita yang sudah ditulis rapi sama Tuhan. Tuhan sengaja bikin mobil kamu mogok, biar aku punya kesempatan buat jadi pahlawan kamu. Itu semua skenario langit, Sasa mendongak, menatap mata suaminya yang selalu meneduhkan itu. Makasih ya, Ji. Makasih sudah mau jadi pahlawan di setiap bab hidup aku. Sama-sama, bos hatiku, bisik Aji lembut. Anak mereka tiba-tiba berlari mendekat, membawa kertas penuh coretan abstrak itu dan memamerkannya dengan bangga. Papa, Mama, lihat, aku bikin kontrak baru. Isinya kita harus main bola sekarang, seru anak itu polos. Sasa dan Aji tertawa lepas bersamaan. Mereka turun dari sofa, menyambut pelukan hangat dari malaikat kecil mereka. Di ruang tengah yang penuh tawa itu, kisah cinta antara seorang CEO dan mantan office boy ini menemukan akhir yang paling indah. Bukan tentang seberapa banyak harta yang mereka kumpulkan, tapi tentang seberapa banyak cinta yang berhasil mereka tulis di halaman kehidupan mereka. Demikianlah kisah perjalanan hidup Aji dan Sasa. Sebuah bukti nyata bahwa intan permata seringkali tersembunyi di dalam lumpur, dan ketulusan hati akan selalu menang melawan kelicikan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis di Ken Arok Productions. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga terinspirasi. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik selanjutnya. Hari bahagia itu akhirnya tiba. Namun, jika kalian membayangkan pesta pernikahan mewah yang penuh dengan ribuan bunga mawar impor, atau lampu kristal gantung yang menyilaukan mata, maka kalian salah besar. Sasa dan Aji memilih konsep yang jauh lebih unik. Sebuah konsep yang menceritakan perjalanan cinta mereka, perpustakaan cinta. Ballroom Hotel Bintang 5 itu disulap menjadi perpustakaan raksasa bergaya klasik. Di sepanjang dinding, berjajar rak-rak kayu jati yang dipenuhi ribuan buku. Bukan buku pajangan, melainkan buku asli yang boleh dibaca dan dibawa pulang oleh para tamu undangan sebagai cindera mata. Mulai dari novel romantis, buku motivasi, hingga ensiklopedia, semuanya ada. Di pelaminan, Sasa terlihat sangat anggun mengenakan kebaya putih modern yang menjuntai indah. Wajahnya bersinar bahagia melebihi sorot lampu kamera manapun. Di sampingnya, Aji berdiri gagah dengan beskap putih dan kain batik, lengkap dengan kacamata barunya. Ia terlihat seperti seorang pangeran intelektual yang baru keluar dari cerita dongeng. Namun, ada satu kejadian lucu yang membuat pernikahan ini tidak akan terlupakan. Saat sesi foto resmi berlangsung, Aji yang sehari-harinya terbiasa dengan wajah serius saat mengaudit laporan keuangan, tampak sangat kaku di depan kamera. Tubuhnya tegak lurus seperti tiang bendera, dan senyumnya terlihat sangat dipaksakan, persis seperti orang yang sedang menahan sakit gigi. Sang fotografer yang sudah berkali-kali mengarahkan gaya mulai frustrasi. Dia menurunkan kameranya sejenak, dan berteriak dari bawah panggung. Mas Aji, rileks dong mas. Ini hari pernikahan lo, bukan lagi inspeksi mendadak ke divisi keuangan. Senyumnya yang lepas mas. Jangan kayak kanebo kering begitu. Para tamu undangan yang mendengar itu sontak tertawa riuh. Wajah Aji memerah padam, dia mencoba tersenyum lagi, tapi hasilnya malah terlihat seperti seringai gugup yang aneh. Sasa yang berdiri di sampingnya tidak tahan melihat kegugupan suaminya. Dengan iseng, dia memiringkan tubuhnya sedikit, mendekatkan bibirnya ke telinga Aji seolah hendak berbisik romantis. Sayang, kalau kamu nggak senyum dalam hitungan ketiga, nanti malam aku suruh tidur di sofa lo, bisik Sasa sambil diam-diam mencubit pinggang Aji dengan gemas. Aduh,
Pekik Aji kaget karena cubitan kecil itu. Refleks. Aji tertawa lepas karena kaget dan geli. Dia menoleh menatap Sasa dengan tatapan protes yang bercampur sayang. Sasa pun ikut tertawa melihat ekspresi suaminya. Cekrek. Sang fotografer dengan sigap menekan tombol shutter tepat di momen itu. Hasilnya adalah sebuah foto yang sangat indah. Bukan foto pose kaku yang diatur, melainkan foto dua sejoli yang sedang tertawa natural, saling bertatapan dengan mata berbinar penuh cinta. Foto tawa candid itulah yang kemudian dicetak paling besar dan dipajang di ruang tamu rumah mereka kelak. Sebuah bukti bahwa pernikahan mereka tidak dibangun di atas citra yang sempurna, melainkan di atas kebahagiaan yang sederhana dan apa adanya. Di antara ribuan buku yang menjadi saksi, Aji dan Sasa telah resmi mengikat janji suci, membuka bab pertama dari buku kehidupan mereka yang baru.